Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Purnamasari dengan NPM 2217051050 kelas B dari S1 Ilmu Komputer angkatan 2022. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar organisasi komputer yang diampu oleh dosen Pak Febi Eka Febriansyah, MT. Terdapat dua pertanyaan. Yang pertama, jelaskan proses input keyboard pada menu text editor CPU 8-bit. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan operasi aritmatika di ALU. Baiklah, kita buka saja terlebih dahulu CPU 8-bit. Ini merupakan tampilan dari CPU 8-bit. Untuk memulainya, terlebih dahulu kita mulai start. Kemudian kita simulate dengan trig frequency 4,1, lalu klik enable. Nah, CPU 8-bit sudah mulai. Ini merupakan tampilan dari monitor CPU 8-bit dengan nama Logisim 8-bit CPU. Ini merupakan menu-menu yang terdapat dalam CPU 8-bit. Kita akan menunggu prosesnya selesai. Kemudian select one option, di mana kita menginputkan nomor 4 pada keyboard untuk membuat text editor. Di sini terdapat 3 option, yakni exit, open file, dan add new file. Lalu kita menginputkan nomor 2 untuk menambahkan file baru. Kita pilihkan 1, kemudian kita masukkan nama kita. Tunggu sampai prosesnya berjalan. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari keyboard ini ketika kita akan menekan atau menginputkan sesuatu yang kemudian membuat proses berjalan atau tampil seperti ini. Inputan yang kita klik tadi akan masuk ke dalam CPU. Di dalam CPU ini, data inputan akan dikirimkan ke dalam RAM atau Random Access Memory. Dari data inputan akan mengembalikan ke dalam CPU yang kemudian diteruskan ke dalam ROM atau read-only memory. Lalu jika sudah dibaca oleh ROM, data inputan dikembalikan ke dalam CPU, kemudian diteruskan ke dalam disk. Dari disk, inputan diteruskan ke dalam LED control. Nah, dari LED control ini akan mengeluarkan data dalam bentuk matriks yang dikirimkan ke dalam video LED. Di dalam video LED ini data akan menampilkan berupa figment, yakni Logisim 8-bit. Sedangkan yang di bawah ini disebut dengan video TTY, di mana kode yang kita masukkan tadi akan muncul dalam bentuk kode AFC. Dengan kita menggunakan keyboard kabel, data akan dikirimkan melalui kabel yang terhubung pada komputer. Kemudian, data yang dikirim melalui kabel akan menuju bus komputer, lalu diproses oleh komputer. Sedangkan, ketika kita menggunakan keyboard tanpa kabel atau keyboard wireless, maka data yang dikirimkan tidak melalui kabel, melainkan melalui sinyal gelombang radio. Dan kemudian, data tersebut nantinya akan diproses oleh komputer dan ditampilkan ke dalam layar monitor. Oke, kita bahas secara lebih dalam bagaimana cara kerja komputer.
Di sini saya sudah dari penjelasan ini saya akan menjelaskan lewat video. Saat kita menekan huruf pada keyboard, misalnya saja kita menekan huruf F, keyboard akan mengirimkan perintah kepada keyboard prosesor. Keyboard prosesor bertugas untuk mencocokkan kode inputan dan binernya. Tahap selanjutnya, keyboard prosesor akan mengirimkan sinyal tersebut kepada RAM. Dan selain itu, keyboard prosesor juga mengirimkan sinyal kepada keyboard controller bus. Keyboard controller bus adalah penghubung antar melalui komponen-komponen di dalam sebuah komputer. Keyboard controller digunakan sebagai penghubung antara keyboard dengan komputer, di mana fungsi utamanya adalah memberi informasi pada komputer ketika tombol ditekan atau dilepaskan. Setelah masuk ke keyboard controller, maka akan diteruskan ke interrupt controller. Interrupt controller berfungsi untuk memfokuskan perintah. Setelah dari interrupt controller, sinyal akan dimasuk ke dalam Central Processing Unit atau CPU. Di dalam CPU terdapat 3 bagian utama, yaitu Control Unit, Arithmetic Logic Unit, dan Register. Pertama-tama, perintah akan masuk ke dalam control unit yang berfungsi mengontrol segala sesuatu yang ada di dalam CPU. Jika instruksi yang dikirimkan berbentuk aritmatika, maka perintah akan dibawa ke Arithmetic Logic Unit atau ALU untuk diproses dan ditampung di dalam akumulator. Setelah itu, perintah akan diteruskan ke dalam register untuk disimpan sementara. Setelah itu, akan dikembalikan ke Arithmetic Logic Unit atau ALU dan ke Control Unit. Kemudian, Control Unit akan mengembalikan keluar setelah dari Control Processing Unit, maka akan dikirim menuju cache. Nah, cache ini berfungsi untuk mempercepat akses data pada komputer, karena cache menyimpan data informasi yang telah diakses oleh suatu buffer. Lalu dilanjutkan menuju chip ROM BIOS. Chip ROM BIOS berfungsi sebagai media penyimpanan firmware, sehingga BIOS dapat dieksekusi langsung secara cepat. Pada bahasa biner, inputan akan diubah menjadi huruf V atau F atau output yang diinginkan. Setelah itu perintah akan kembali ke keyboard controller untuk memastikan apakah perintah tersebut benar atau tidak. Setelah perintah tersebut dinyatakan benar, maka akan kembali ke chip ROM BIOS dan akan diteruskan ke dalam RAM, di mana RAM sesuatu tipe penyimpan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Setelah itu, perintah bersama-sama dikirimkan ke VGA card. Nah, VGA card ini berfungsi untuk menerjemahkan data, mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar, layar monitor, atau berguna untuk menerjemahkan output komputer ke monitor. Setelah itu, perintah akan diarahkan bersama-sama ke monitor untuk menampilkan output dari inputan. Nah, jadi seperti itu cara kerja sebuah keyboard, mulai dari input hingga data diproses dan tampilkan pada monitor. Soal yang kedua ialah menjelaskan tentang operasi aritmatika dan logika di ALU. Untuk itu kita menginputkan nomor 1, yaitu ALU tester. Maka proses akan berjalan dan sedang menghitung. Tampilan LED control atau monitornya terdapat gambar ALU di sini. Kemudian di dalam ALU tester ini terdapat beberapa operasi. Ini terdapat AND, OR, XOR, NOR, add, dan subtract. Kemudian kita inputkan NPM terakhir saya, yakni 10, 50, 50,
dan ia sedang menginput binernya. Di mana A ini terdiri dari 10 atau 10, di mana 1 itu binernya adalah 0001 dan 000. Kemudian yang B itu binernya ada 50, yakni binernya 0101 dan 0000. Kemudian terdapat operasi biner yakni AND. AND ini bernilai benar jika kedua inputannya bernilai 1. Jadi A0B00, A0B10, A0B00, A1B11, A0B00, 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 A0B00. Jadi 001 ini 1 dan 000 ini 0. Kemudian ada operasi OR di mana bernilai benar jika salah satu inputan ini bernilai 1. Jadi contohnya 0 A0B00, A0B11, A0B00, A1B11, lalu A0B00, 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 A0B00. Jadi 0101 ini binernya adalah 5, atau desimalnya ada 5. Kemudian 000 ini 0. Lalu ada operasi XOR di mana XOR ini jika kedua inputannya berbeda. Jadi kayak misalnya 0 A0B00, A0B11, A0B00, A1B10, kemudian A0B00, 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 A0B00. Jadi desimalnya adalah 40. Kemudian ada NOR, di mana NOR ini bernilai benar atau bernilai 1 jika kedua inputannya ini 0. Jadi contohnya A0B01, A0B10, A0B01, A1B10, A0B01, lalu A0B01, A0B01, A0B01. Jadi jika bernilai benar, NOR ini bernilai benar jika kedua inputannya ini memiliki nilai 0. Ya, seperti itu. Jadi ini hasilnya adalah biner A1, biner 1010 dan 111 ini merupakan A dan ini merupakan F. Di mana 1010 ini merupakan heksadesimal dari 10 yang dilambangkan dengan A, heksadesimal A, kemudian 1111 ini desimalnya adalah 15. Jadi AF ini merupakan heksadesimal dari 10 dan 15. Kemudian ada add. Add ini adalah merupakan penjumlahan di mana AB ini dijumlahkan menjadi 60. Nah, misalkan maka binernya adalah 6. 6 ini binernya adalah 0110 dan 0 ini binernya 0000. Kemudian subtrak. Subtrak saya kurang paham. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai bagaimana cara kerja keyboard di text editor CPU 8 bit ya, dan penjelasan mengenai ALU
aritmatika di CPU 8 bit. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.